Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang bidang sosial dan lembaga sosial yang kami buat dalam bentuk art gallery. Nah, sebelum mempresentasikannya, kami akan melihatkan terlebih dahulu cara pembuatan lembaganya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bab 4 sama bab 5, yaitu lembaga sosial juga bidang sosial. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal Abdillah dari kelompok 2 akan memperlihatkan proses pembuatan galeri kami. Sekarang kita lihat proses pembuatan dari galeri kita. Kita lihat di sini. Halo. Halo, Nama Anda siapa? aku Gadiza Yunazaneta. Oh, Gadiza. Nah, sekarang Gadiza lagi ngapain sih? Nah, aku di sini sama Syarifah lagi bikin galeri tentang sosiologi bab 4 sama bab 5. Nah, Syarifah lagi apa nih? Aku lagi ngerangkum dari materinya. Kalau aku sekarang lagi ngedesain buku atau galerinya yang bakal kita buat. Jadi ini adalah buku galerinya. Nah, itu adalah proses pembuatan galeri dari kelompok 2. Masih ada proses selanjutnya. Nantikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan, nomor absen 27 dari kelas 10. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan bab 4 dari Sosiologi kelas 10 mengenai lembaga sosial. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga sosial, fungsi dari lembaga sosial, dan juga peranan penting lembaga sosial dalam menjaga ketertiban di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial itu sendiri merupakan suatu sistem pengaturan dan adat istiadat yang menjaga nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya juga adalah fungsi dari lembaga sosial. Ada dua fungsi dari lembaga sosial di dalam masyarakat, yaitu fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest merupakan fungsi yang diharapkan ada di dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak ada di masyarakat, namun ada di dalam kehidupan. Selanjutnya juga ada peranan penting lembaga sosial dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Ada beberapa lembaga sosial yang memiliki kewenangan dan juga fungsi ataupun peranan untuk menjaga ketertiban di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Contohnya adalah polisi, pengacara, adat, tokoh masyarakat, dan juga media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdillah, absen 23 dari 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik contoh lembaga sosial sama proses pertumbuhannya. Yang pertama, kita bahas karakteristik dulu. Ada 6 karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi sendiri. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari lembaga sosial. Yang pertama, ada lembaga keluarga. Contoh dari lembaga keluarga yaitu KPAI sama Karang Taruna. Yang kedua ada lembaga agama. Contohnya itu KUA sama MUI. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Contohnya itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Yang keempat ada lembaga politik. Contohnya BPK dan MK. Yang kelima ada lembaga pendidikan. Contohnya SD, SMP, SMA. Proses pertumbuhannya ada 2. Ada yang terencana dan tidak terencana. Yang terencana, lembaga sosial muncul melalui perencanaan yang matang oleh penguasa pemilik wewenang. Yang tidak terencana, lembaga sosial lahir secara bertahap atau berangsur-angsur. Segitu saja penjelasan dari saya.
Selain itu, gejala sosial juga memiliki karakteristik loh teman-teman. Di antaranya adalah dihasilkan dari proses interaksi sosial, sangat kompleks, beraneka ragam, dinamis, dan tidak bersifat universal. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh gejala sosial dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Contoh gejala sosial dari aspek ekonomi yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Lalu selanjutnya, contoh gejala sosial dari aspek sosial budaya yaitu kenakalan remaja, rasisme, dan perperangan antar suku. Halo teman-teman, nama saya Clarissa Mirsaf dan di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi nilai dan norma sosial. Jadi, apa itu nilai sosial? Jadi, nilai sosial merupakan suatu konsep yang dianut oleh masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau yang buruk. Nah, di sini nilai sosial juga terbentuk akibat kesepakatan dari setiap individu di setiap masyarakat. Nah, di sini ada ciri-ciri nilai sosial yang terbagi dari 6. Yang pertama adalah konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga. Yang kedua, disebarkan antar sesama warga. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi. Yang keempat, dapat mempengaruhi perkembangan diri. Yang kelima, cenderung berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah memiliki pengaruh yang berbeda. Nah, sekian dari saya. Mari kita lanjut ke halaman yang selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Geza Nazareta dari absen 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nilai atau klasifikasi nilai. Nah, jenis-jenis nilai atau klasifikasi nilai ini terbagi menjadi dua. Ada nilai berdasarkan cirinya dan ada nilai menurut Prof. Mantoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang nilai berdasarkan cirinya. Nah, nilai berdasarkan cirinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi fisik manusia seperti makanan, air, dan minuman. Yang kedua ada nilai vital. Nah, nilai vital ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia. Seperti contohnya kayak pelajar menggunakan handphone dan Gojek itu menggunakan kendaraan kerja. Nah, yang terakhir ada nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Ini contohnya kayak nilai kebaikan, nilai kebenaran, dan nilai religius. Nah, yang kedua di sini ada nilai menurut Prof. Mantoro. Nilai menurut Prof. Mantoro ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah nilai dominan atau ini nilainya tuh lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Yang kedua ada nilai mendarah daging. Nah, nilai mendarah daging ini itu adalah muncul akibat kebiasaan atau turun-temurun dan dilakukan secara tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Mei, saya terbantai. Maka dari itu, saya harus mempresentasikan halaman 6. Nah, di halaman 6 ini dinyatakan bahwa norma sosial adalah aturan dan harapan masyarakat yang berguna untuk memandu perilaku masyarakat agar tidak keluar dari tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Lalu, tingkatan norma ada 4, yaitu 1, usage atau cara. Nah, tingkatan dari norma ini adalah tingkatan norma yang paling lemah daya pengikatnya. Dan juga seringkali sanksinya merupakan cemoohan atau ejekan dari warga sekitar. Lalu yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Folkways ini lebih parah, lebih kuat dari usage. Nah, biasanya hal ini diulang-ulang. Lalu yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Mores ini adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar. Dan juga mores ini dijadikan sebagai alat pengontrol masyarakat. Lalu yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat atau custom. Norma ini tidak tertulis namun sanksinya sangat parah, yaitu bisa diasingkan dari suatu desa atau komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kausar Tajirian Dianto, absen 12 dari kelas 10. Untuk kesimpulan gejala sosial adalah fenomena yang sulit diprediksi karena kompleks dan abstrak.
mengatasinya memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan individu. Terima kasih. Nah, seperti saja video penjelasan dari kami mahasiswa tentang lembaga sosial, budaya sosial. Kita membuat juga bersama juga dan sampaikan